Artinya membangun hubungan, kedalaman dengan Tuhan tuh itu nggak bisa dibohongin gitu. Itu nggak bisa dibohongin. Welcome to Worship Asik Podcast. Tetap worship, tetap asik. Pujian harusnya menyenangkan, bukan jadi beban. Yes. Mantap. Selamat datang di episode pertama kita podcast Worship Asik. Dan di sini ada Ade Amos. Yes, Amos. Ada Kohen, Henry Budi Dharma. Yeah. Nah, podcast ini adalah Kamu siapa? Saya Bobby. Median ya? Iya. Kamu lupa kenalin saya. Iya, lupa deh. Coba Bob, ini jelasin visi misi kita ngadain acara seperti ini, ngobrol-ngobrol tentang ini ya, podcast ini pokoknya podcast ya. ini, Jadi podcast ini adalah podcast yang ngebahas tentang khusus praise and worship dan pelayanan seputarnya. Kita nggak tahu ya di sana ada nggak yang lainnya. Kalau kita bilang yang pertama nanti kena marah, ya kan? Iya, janganlah. Ya kita ngebahas tentang pelayanan itu dan alasannya adalah apa? Supaya banyak orang tuh bisa belajar. Karena kan mungkin kita kan suka diundang kasih workshop gitu ya Hen ya. Ya, untuk membantu juga gereja-gereja yang mungkin jauh dan mungkin susah juga ngundang kita ya. Iya. Padahal kita maunya diundang ya. Mau sekali kita diundang. Rindu sih sebenarnya. Rindu ya, katanya kata-kata yang bagus itu rindu. RD. Rindu diundang. Ya kita pengen banget kita bisa berbagi ke teman-teman yang mungkin nggak bisa menjangkau kita langsung gitu. Jadi lewat podcast ini nanti kita bisa banyak belajar. Kita nggak ngerasa lebih, tapi pengalaman-pengalaman kita bisa kita share ke teman-teman khususnya tentang praise and worship dan pelayanan-pelayanan kita di seputar itu, pelayanan mimbar. Nah, kita bikin ini juga nggak pengen sembarangan juga. Artinya ada Pak Ade Amos ini udah berapa tahun ya? Dari tahun 90-an ya? 90 lah ya. 90 ya. Waktu pertama kali saya dengar tuh kan sama VOG. Sebelumnya udah sama-sama lagi? Esra udah? Sebetulnya VOG ya adalah ya Esra itu yang awal namanya, cuman VOG ganti nama aja. Tapi ganti nama. Orang-orangnya sama. Orang-orangnya sama. Oh gitu. Jadi udah dari tahun 90 melayani Tuhan lah ya, main drum. Ngajar juga kan ya Pak ya? Ngajar, Masih ngajar ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar boleh juga nanti kontak langsung. Masih. Sekarang kita sibuk apa sih? Selain podcast ini. Sebetulnya masing-masing punyalah kesibukan. Ya. Kalau nggak salah, Mas Amos ini juga jago badminton. Ya kan? Badminton sih tepatnya. Badminton ya? Ya kemarin sempat kalah jadi agak stres agak down ya? Ya agak down. Jadi maksudnya kita di sini juga maksudnya bukan orang-orang yang tidak di dunia itu. Kami semua punya Tuhan kasih pengalaman lah di situ ya. Kalau Henry? Ayo Hen, kamu. Henry ini saya kenal udah lama banget. Kayaknya Henry ini asalnya Jakarta tapi mungkin pindah ke Jogja. Saya pikir tuh Henry itu orang Jogja karena kan bahasa selain bahasa Indonesia tuh bahasa Jawanya tuh lumayan lancar. Saya pikir Henry orang Jogja, nggak taunya orang Jakarta tapi sempat les bahasa Jawa dulu jadi lancar. Iya, dulu sekolah di Jogja karena kepingin ngambil sekolah musik kan. Sekolah SMK, SMM, waktu itu namanya SMM di Jogja. Itu lucu cerita kita ya? Iya, waktu itu. Ceritain dong Hen. Karena Tuhan ya, semua karena Tuhan, sedap. Jadi waktu itu saya tuh merantau ke Jogja tanpa ada kenal satu orang pun. Tahun berapa tuh ya? Hah? Tahun Waduh. berapa? Tahun 90 berapa itu? 90. Lama sekali. Zaman nggak enak lah pokoknya. 95 kalau nggak salah ya? Iya, terus ada satu kisah menarik di Jogja waktu itu nggak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba
singkat cerita kenal nih sama Bobby. Sama papanya Bobby almarhum ya, sama papa ya. Iya, sama papa. Yang sama papanya dia juga. Iya. Yang akhirnya Almarhum papa juga. mamanya Bobby jadi wali saya di Jogja. Karena kan SMA itu kan butuh. Jadi Henry ini orang pertama di Jogja yang dia kenal adalah saya. Iya, beneran. Tapi dia bukan orang Jakarta pertama yang saya kenal. Benar. Jadi itu termasuk keren atau enggak ya? Iya, Biasa nggak aja. tahu. Biasa Tapi aja kayak lah kita ya. di kalau Dipertemukan rohaninya itu lah. ada divine apa namanya connection. Nah, gara-gara kalian ketemu ini maka terbentuklah band yang namanya One Way. One Way, betul. Sebelumnya kita di Jikustik dulu ya, Nya. Betul. Di Jikustik Oh, sempet dulu. Jikustik ya? Sempet dong. Nah, One Way terbentuk karena waktu itu VOG lagi bikin promotor di Jogja. Betul. Butuh opening act ya? Betul. Band pembuka. Band pembuka. Nah, kita bikin band sama Jadi Bobby kita nih. yang bikin tuh, Iya. kita band pembukanya tuh. Wah, masih cilik-cilik. Akhirnya kenal Pak De Amos, Bang Franky di Franky situ. sama di situ. Iya. Lucu ya? Iya, kayak sekarang kita bisa duduk sama-sama ya. Kita suka kurang aja lagi sama dia. Udah berapa puluh tahun ya? Udah berapa puluh tahun kita bersahabat, terus kita bisa sering pelayanan bareng, itu amazing banget sih. Luar biasa. Ya, itu kalau menurut saya sih itu kayak panggilan ya. Benar, itu calling. Saya berusaha untuk jadi sales aja gagal saya. Jadi sales. Iya, saya pernah disuruh jualan sabun nih buat tambah-tambah kan. Nggak laku ya, udah saya pakai sendiri aja. Sekali lagi panggilannya kita nih apa nih? Itu kalau kita panggilannya memang udah ditentukan di musik, ya udah Fokus di situ. fokus di situ. Terus kita bangun kemampuan kita, skillnya ya. Oke. Oke. Kalau Bobby kan belum dibilang nih tadi. Bobby itu dulu ya, waktu pertama kali saya di Jogja, buset Bobby itu udah artis ibu kota. Ibu apa? Ibu kotak. Ibu kotak. Bobby itu dulu ya, yang saya kenal, Bobby itu bukan hanya penyanyi loh, rapper loh. Pernah bikin album rap sama Iwake. Sama Rapper apa sama gimana? Gimana tuh, sama apa? Sama apa sih namanya tuh? Guest production yang memang memproduksi lagu-lagunya Iwa juga pada saat itu. Satu production lah sama Satu Iwa, production. tapi nggak satu album. Yang lucu tuh kita berdua bisa apa ya, ngalami lahir baru. Itu tuh waktunya tuh bener-bener deketan banget ya. Iya, deketan. Bener-bener kayak diatur bisa hampir barengan gitu. Terus kita pindah ke Jakarta juga waktunya mungkin relatif beda-beda tipis gitu. Terus pelayanan sama-sama ya sampai hari ini. Saya sama Henry tuh bersahabat udah 30 tahunan lebih. Yang memutuskan pindah Jakarta aja tuh gimana tuh? Ini gara-gara Franky Siombing kayaknya. Waduh. Nanti kalau dia kesini kita tanya. Iya. Kalau dia kesini pasti dasar sariawan semua. Kegigit kan lidahnya. Kita omongin. Iya. Bang Franky yang nawarin kita. Cuma karena memang ada beberapa konfirmasi juga, akhirnya kita bisa berangkat ke Jakarta dan melayani bersama dengan beliau. Itu. Keren. Jadi teman-teman, ini cuma cerita kita ya, kita berbagi bahwa Tuhan udah membawa kita ke banyak peristiwa, banyak tempat, banyak kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Yang penting kita terus ada di jalur di tracknya. Gitu. By the way, nanti di podcast ini juga bakal ada bintang-bintang tamu juga yang kita undang untuk bisa ngobrol sama-sama kita. Untuk bisa, kamu kenapa sih sibuk banget nih? Nah, nggak apa-apa. Ya udah sini. Mau podcast juga ya. Ini kamu ikut podcast ya? Kita bakal undang, ini bintang tamu yang pertama. Nah, teman-teman yang kita undang itu tentunya mereka orang-orang yang memang punya kompetensi di dunia praise and worship. Dan nanti konsep podcast kita ini selain ngobrol-ngobrol juga kita akan Q&A atau ngejawab banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan? Iya, kalau punya pertanyaan jangan sungkan-sungkan WA Tulis aja. di- tulis di kolom komentar. WA kan worship asik. Oh iya. Tulis di kolom WA maksudnya ya. Tulis di kolom WA worship asik. Kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, sopo. Iya.
Sorry ya Tapi teman-teman kalau ya. kalau pertanyaan susah ya nanti kita Oh iya. tanya yang Kayaknya yang lebih, kita tanya bintang tamunya. bintang tamu. Jadi bintang Tamunya. tamu pun nanti akan ikut jawab pertanyaan teman-teman. Jadi jangan takut tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti juga akan ada Instagram dan TikTok di sini. Teman-teman bisa DM ke situ ya. Ya. Oke. Nah, selain itu juga ada apa lagi ya? Oh, kalau ada teman-teman yang punya apa ya, produk ya? Ya, barangkali. Ada produk yang pengen teman-teman promoin, teman-teman bisa juga kontak kita, nanti kita kasih waktu untuk bisa promote. Ya, tapi semua produk-produk yang berhubungan dengan kebutuhan praise and worship dan pelayanannya ya. Misalkan alat musik, misalkan itu sound system, apa aja lah. Antara praise and worship juga multimedia boleh. Ya karena itu saling mensupport kan. Iya. Boleh ya? Oh, Boleh dong. Mas Amos juga punya produk dong. Oh iya apa ya? Mas Amos Kayaknya punya ada nih. produk. Ada nih kayaknya. Pak Ade punya produk apa sih Pak Ade? Drum ya? Kebetulan saya di endorse sama F-Note ya, drum elektrik. Aduh ini kamu nih ya, kamu ganggu ya. Ya. Ntar ya. Ciumannya belakangan podcast dulu. Oke. Nah, sini. F-Note drum elektrik yang saya sering pakai kalau podcast. Kok podcast sih? Bikin konten lah bikin sama konten dan rekaman. teman-teman, rekaman. Itu bisa langsung rekaman ya? Nggak maksudnya nggak perlu, Langsung. ya nggak perlu miking kayak gitu-gitu nggak perlu ya? Iya, bahkan di ruang tamu pun kita Bisa bisa. rekaman ya? Iya, Dan nggak berisik kan? hasilnya kayak real gitu. Iya Nah, hasilnya itu kayak asik. gitu. Kita kan ada single juga baru. Nanti juga rekamannya pakai F-Note, kita keluarin single lucu lah, seru lah. Nanti teman-teman tungguin ya dari Bestindo. Kemarin juga baru keluar Bestindo Alunan Syukur. Yang Kak Bobby ini juga nyanyi. Judulnya apa? Alunan Alunan Syukur itu juga pakai F-Note ya. F-Note. Jadi selama kita pergi keliling pelayanan itu, kan kita kan apa banyak yang nanya gitu dan semuanya nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin kejawab semua kan. Jadi ya beberapa yang nggak kejawab itu mungkin bisa apa ya, bisa kita jawab di sini lah kira-kira gitu ya. Bagaimana cara membangun atmosfer penyembahan yang benar? Ya ini, kamu nih Kok asal. aku aku yang baca, aku yang jawab. Ya pada dasarnya kan pelayanan penyembahan itu kan terutama kalau saya berbicara dari sisi worship leader kali ya. Buat saya worship leader itu memang tugasnya ada 3. Yang pertama itu memotivasi. Memotivasi itu artinya menggerakkan orang dengan cara menyuruh atau menghimbau. Ya contohnya, mari kita bangkit berdiri, mari angkat tangan, mari semua bersorak, gitu. Itu motivasi. Yang kedua itu sifatnya memang apa namanya bahasa tubuh ya, artinya kelihatan gitu. Yang kedua itu namanya menginspirasi. Menginspirasi itu adalah kita menggerakkan orang tapi nggak dengan cara menyuruh. Itu menginspirasi kan. Kita melakukan sesuatu, orang terinspirasi, orang ikut-ikutan. Gitu. Nah itu sifatnya lebih ke jiwa gitu, soul. Ya kan kalau misalkan kan ketahuan ya pemain musik ya. Misalkan kalau nyanyi yang dibilang dengan soul atau main gitar dengan soul itu menginspirasi banget. Gitu. Orang tuh bisa kesentuh jiwanya dari situ kan, benar nggak? Betul. Nah yang ketiga itu namanya adalah mengimpartasi. Nah mengimpartasi itu spiritual gitu. Artinya yang kita impartasikan itu adalah spirit. Nah jadi 3 hal ini harus dibangun gitu. Saya rasa bukan cuma worship leader kali ya. Semua tim itu harus membangun 3 hal ini. Tapi yang bisa memotivasi kan memang cuma worship leader ya. Kalau yang lain kan nggak mungkin teriak-teriak. Jadi untuk membangun sebuah suasana penyembahan yang benar, yang apa ya, yang apa tadi katanya, yang benar, Suasana yang artinya seorang worship leader harus mumpuni di 3 area ini. Gitu. Jadi secara memotivasi dia juga oke, nggak terlalu lebay, tapi juga nggak terlalu kaku, nggak terlalu sepi istilahnya begitu ya. Kemudian apa namanya menginspirasi juga dalam arti nyanyinya juga sungguh-sungguh, nyanyinya juga
penuh ekspresi. Nggak mungkin kita menyentuh roh kalau jiwanya nggak kesentuh gitu loh maksudnya. Iya benar. Jadi main musiknya juga harus benar-benar kita ekspresif. Ya kan seringkali kan kita ngeliat tuh kalau di pelayanan ada juga tuh main drum gitu ya mas ya. Tapi sambil apa namanya? Celingak-celinguk. Celingak-celinguk, main bass, ngantuk-ngantuk gitu kan. Itu kan nggak banget gitu maksudnya. Iya. Bener nggak? Nah yang ketiga mengimpartasi itu benar-benar harus dilatih secara spiritual. Artinya membangun hubungan kedalaman dengan Tuhan tuh itu nggak bisa dibohongin gitu. Itu nggak bisa dibohongin. Kualitas itu nggak bisa dibohongin. Karena waktu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, waktu kita nyembah itu memang ada sesuatu yang seperti kita keluarkan dari dalam, kita impartasikan keluar gitu. Nah itu akan membangun sebuah suasana yang akan lebih lebih powerful lah saya bilangnya. Itu kan dari segi spiritual, tapi dari segi teknikal kan kita juga perlu adanya latihan. Betul. Kita harus maunya apa sih? Kadang kan kalau saya misalnya pernah ngiringin pendeta habis khotbah kan, atau WL yang lagi setelah ending dari lagu kan dia pengennya langsung gas terus. Nah, Gas terus maksudnya? Gas terus itu artinya kita build up gitu. Oh build up terus ya? Tapi ada yang pengen dari yang down dulu, nanti baru dibangun. Ya. Nah, itu kadang kalau nggak dibicarakan, setiap worship leader kan beda-beda. Kalau kita pas nggak janjian, tapi biasanya saya sama Mas Bob dari down dulu nih. Nah tapi yang satu ini, WL ini pengennya langsung up. Nah akhirnya terjadi Miss lah ya? miss ya. Terus kan kadang kalau WL-nya kadang suka ngeliatin ke musisinya. Nah aba-aba gitu kan ngaba-ngabain gitu. Itu yang kadang nggak bagus Dilihat orang. dilihat orang. Ya. Jadi artinya ada komunikasi yang baik juga ya. Belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Benar. Sama mungkin ya kita harus punya apa ya, menurut saya pribadi mungkin tips ya. Tadi yang Bobby bilang benar, kita musisi itu bukan sekedar apa ya, pengiringnya WL aja sih kalau buat saya. Jadi coba ini tips sih, kalau saya misalnya nih lagi main satu lagu gitu. Saya walaupun saya tidak hafal liriknya, tapi minimal saya tahu nih lagu ini berbicara tentang apa gitu. Betul. Karena kita sebagai musisi itu menurut saya juga harus jadi support sistemnya WL ya. Jadi jangan sampai ntar WL asik sendiri, musisinya tadi yang kayak Bobby bilang celingak-celinguk itu kan jadi kita nggak kayak apa ya, bahasanya kita apa ya, nggak ada kesatuan hati ya gitu ya. Nah saya juga banyak belajar dari Pak D tuh, Pak D Amos tuh kalau dia tuh selalu, kenapa saya perhatiin kenapa ya, kalau kadang-kadang dia suka nanya, refnya gimana sih? Maksudnya ngapain? Kalau buat saya, ngapain sih? Itu kan pentingnya apa gitu. Tapi coba deh Pak De jelasin kenapa itu kan salah satu hal yang baik juga, menunjukkan kalau Pak De kan into it ke lagunya kan. Berusaha masuk ke lagunya juga kan untuk karena tempo supaya mungkin gimana coba. Ngejelasinnya untuk menerjemahkannya ke permainan drum kan, itu sebenarnya kan kayak gitu tujuannya. Nah, jadi kan paling tidak sering kali kita dalam satu kondisi yang kita nggak main tanpa sequencer kan. Mungkin teman-teman juga ada beberapa gereja yang mungkin sudah pakai sequencer. Nah itu aman, ada klik di sini. Sequencer apaan? Sequencer itu apa Pak De? Sequencer tuh kayak apa ya? Kayak ada guideline di sini yang ada guide ya. Jadi kita tuh denger gimana ya ngomongnya, sequencer tuh jadi di situ ada ya kayak playback system. Ada instrumen lain lah. Jadi kayak ada tempo di situ. Sudah ada instrumen, komposisi yang sudah dibuat, yang kita tinggal ikutin di situ, tinggal kita lanjutin gitu. Jadi kita ada guideline main, ada tempo itu. Tapi kan ada beberapa mungkin dari teman-teman juga di gereja teman-teman juga tidak menggunakan sequencer gitu ya. Nah, otomatis drummer itu mungkin mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk
supaya jangan kecepetan. Kalau kecepetan kan tempo, waduh WL kan bisa ngos-ngosan gitu contoh dan nggak enak dinyanyiin. Mungkin gitu ya Pak De. Jadi misalnya kalau dari lagu yang lambat terus ke lagu yang medium nggak pakai sequencer, drummernya yang mulai dulu. Nah, gimana caranya supaya temponya benar ya? Kita nyanyi ambil refnya dulu. Oh, refnya sedikit aja langsung kita kasih temponya. Nah, itu supaya Jadi tujuannya untuk cari temponya ya. Cari temponya tempo. aja sih. Oke, jadi intinya tuh menurut saya tuh kita tuh sebagai musisi itu harus menjadi support sistemnya WL. Jadi jangan kita sekedar asik-asik main sendiri lah gitu, asal bunyi gitu. Nah kita support system sehingga teamwork itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Demikian juga WL. WL juga nggak boleh menganggap musisi itu cuman kayak ini band pengiring gua gitu. Artinya ini sebuah tim yang saling bekerja sama gitu, saling support. Alright. Apalagi nih pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam tim praise and worship? Susah ya. Susah ya. Kita jarang konflik soalnya. Udah jarang konflik kayak kita ya? Hah? Nggak pernah ya? Apa kita konflik yuk? Atau mungkin tambah usia nih ya. Iya, tambah usia. mungkin kita Cuman kalau kebangetan udah tambah usia malah konflik. Nah itu yang kebangetan. iya sih. Kalau kita lebih karena nggak peduli kayaknya. Iya. Orang nggak peduli sama temennya. Iya, kita kalau ada konflik tuh malah suka menghindar, bukan menyelesaikan. Nah itu tuh Iya, itu yang jelek tuh. itu jelek. Itu jelek. Kok kita? Kok saya? Ya maksudnya kalau konflik itu kan biasanya pasti awalnya karena ya namanya musisi ya. Beda pendapat. Pendapat, egonya juga beda karena ego. sama-sama musisi pasti egonya tinggi-tinggi juga. Jadi ya harus sama-sama belajar untuk mengerti dan kembali ke Alkitab aja bahwa masing-masing harus menganggap yang lain itu lebih penting. Benar. Yes, benar. Pasti lebih Kadang kayak gitu. kita pengen dihargai, ya kita harus menghargai. Betul. Ada timbal balik. Dan mungkin sebenarnya belajar untuk membiasakan diri untuk belajar saling memuji. Hal-hal kecil gitu tuh kita perlu saling memuji lah untuk hal-hal kecil gitu. Misalnya, wah hari ini bagus banget kamu mainnya gitu. Jadi jadi komunikatif gitu ya. Iya. Bahkan itu pun perlu dilatih loh. Iya benar. Wah setuju tuh bagus. Kalau kita nggak biasa Membangun budaya itu ya artinya. membangun budaya itu perlu dilatih, perlu diusahakan. Terus kemudian kalau memang terjadi konflik ya harus ada penengahnya pasti kan. Iya. Misalkan kayak pemimpin rohani atau mungkin kalau dari skupnya tim praise and worship ya mungkin ada tim leadersnya di situ, ada worship pastor misalkan di situ. Nah itu bisa bantu untuk ngatasin konflik itu. Yang paling penting sih masing-masing nggak mempertahankan alasan dan argumennya gitu, tapi lebih ke masing-masing pengen menerima alasan orang lain tuh apa gitu. Harusnya gitu kali ya. Yang repot kalau alasan pribadi jadinya dibawa ke tim ya, Oh ya, itu. dibawa ngeband gitu istilah kita. Wah, itu dibutuhkan repot tuh. kedewasaan kalau Betul. Ya harus saling. Dulu One Way sering banget konflik ya dulu ya. Cukup sering konflik cukup sering aja. Lumayan ya. Lumayan sih, kayak kamu kan sering ketinggalan kereta, Bob. Ya konflik itu, Bob, jatuhnya di antara kita, Bob. Ya saya rasa kalau dengan bertambahnya usia harusnya Bisa lebih wise berkurang ya. hilang gitu. Syukur-syukur kalau langsung hilang, tapi kayaknya susah. Ya intinya gini, untuk bukan menghindari konflik ya. Kalau terjadi konflik memang harus diselesaikan. Diajak ngomong baik-baik, tapi masing-masing punya hati yang nggak ngotot gitu, nggak pengen wah ini alasanku yang paling benar, tapi saling merendahkan hati, terus kemudian menerima orang lain. Dan satu prinsip lagi, prinsip pengampunan itu kan penting juga. Betul. Supaya nggak nanti sakit hati, pindah gereja yang kayak gitu-gitu kan, aduh males banget kan. Tapi pasti akan terjadi konflik sih di dalam satu tim, karena kan
Namanya manusia ya. Kita ketemunya itu Ketemunya aja. itu aja kok gitu. Ada pasti ya, selek sedikit-sedikit ada. Manusia menajamkan sesamanya. Iya, betul. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Oke. Apalagi nih? Oh. Bagaimana cara melatih tim agar lebih solid dan kompak? Oh, kayaknya aku punya jawaban itu. Itu mana? Sering makan. Sering makan bareng, Bobby udah tahu. Kita sebenarnya lebih sering makan bareng ya daripada sering latihan, bener nggak? Iya nggak? Ya sebenarnya harus balance lah ya. Nggak, tapi ini balance. kidding ya, bercanda ya. Tapi serius. Tapi benar itu, tapi benar. Jadi maksudnya membangun chemistry di atas panggung kita perlu, membangun chemistry di bawah panggung kita perlu. Betul ya? Betul. Caranya kalau di bawah panggung ya sering keluar bareng, makan, hangout. Iya. Kalau di atas panggung ya latihan, gitu aja kan. Karena kalau nggak satu band pun kan kita sebagai Henry apalagi kan sebagai session player malah nggak kenal sama, baru pertama kali ketemu sama musisinya. Ya udah main berdasarkan partitur aja. Iya, Itu betul kan bisa. sih. Tapi sekali lagi chemistry yang di luar manggung itu kita rasa ya itu yang lebih penting. Betul. Karena tiba-tiba bisa saling ngerti aja gitu di atas panggung ya. Nggak usah mau interlude. Kadang-kadang kita sering begitu ya, Bob ya? Iya. Kita semua nih kan sering. Coba mau ceritakan pengalaman. Jangan lah malu. Jangan ya, malu. Untuk next episode aja ya. Kalau kamu udah siap lah. Iya. Ada trik-trik khusus lah itu. Trik-trik. Mereka udah pada tahu lah, teman-temanku udah pada tahu. Mereka tuh, jadi kalau main sama teman-teman ini jadi kita aman gitu. Karena udah Karena ngerti, ngebangun begini. trust-nya juga ya, Bob ya? Betul, ngebangun trust itu. penting. ngebangun itu, trust itu gitu. keyword banget itu. Ngebangun trust. Artinya kalau di dalam obrolan-obrolan kayak begini di meja makan kita tuh bisa saling trust kan. Kayak misalnya contoh, bener nih, kayak karena kesatuan hati kan balik lagi kan ngebangun kekompakan kesatuan hati kan gitu. Yang Bobby bilang, Pak D, kalau saya sih di detik ini pun saya dalam posisi berani main musik sekarang nih sama teman-teman ini gitu tanpa latihan, jebret lagu apa nih? Dan itu kan sering terjadi bukan? Sering banget kita nggak sempat latihan terus langsung Maksudnya main. kita tidak membagikan value untuk jadi malas latihan, bukan itu poinnya. Tapi Poinnya sering ada waktu mendadak gitu. iya gitu. Kan sering kali kan kita disuguhkan dengan hal-hal yang ya nggak yang tiba-tiba ayo jebret main gitu ya. Kalau Dadakan lah. tapi kalau saya pribadi dengan ketemu mungkin orang yang berbeda, rasa trust saya nggak sebesar ini kepada teman-teman ini, itu aja sih. Dan itu dibangunnya biasanya kalau menurut saya tuh justru bukan di atas mimbar atau di atas panggung, tapi ketika kita di bawah. Nah, dari saling berbagi apa itu. Sehari-harinya lah. Ya. Betul, sehari-harinya, betul. Jadi emang harus dibangun itu teman-teman ya. Kalau kamu punya tim musik, ya memang harus sering ketemu. Ya. Itu sih kuncinya. Sering ketemu, sering ngobrol, sering tukar pikiran gitu kan. Ya itu sih kayaknya kuncinya. Oke. Cut. Tapi tadi trust itu apa? Takutnya ada yang nggak ngerti. Oh iya. Trust itu buat belanja itu loh. Buat belanja. Trust kresek. Trust kresek. Sama yang buat rujaan itu iya. pakai Apa trust tuh? itu. Terasi. Itu terasi. Trust ya. Terasi. Iya. Jadi trust itu kayak rasa percaya. merasa percaya. Rasa percaya. Rasa nyaman kita bermain. Yes. Iya, benar. Itu dia. Itu dia. Oke teman-teman, kayaknya cukup ya hari ini ya kita Ya. udah ngobrol-ngobrol, jawab pertanyaan, dan kita thank you banget teman-teman udah dengerin, udah nontonin kita. Kita berharap sih teman-teman bisa belajar ya, bisa belajar banyak hal, dan kita minta maaf juga kalau mungkin ada omongan-omongan yang menyinggung lah ya. Pasti dimaafin. Pasti dimaafin ya. Jangan Puji lupa. Tuhan. Jangan lupa apa? Tanya. Di kolom komentar jangan lupa tulis pertanyaannya Dan ya. ini ada IG kita. Ada Instagram, ada TikTok juga, teman-teman bisa terkoneksi dengan kita lewat sosial media. Terus jangan lupa apa? Subscribe. Likes, Follow ya, subscribe ya sama aja. Komen. komen, dan share. Sampai ketemu di episode selanjutnya Worship Asik Podcast. Tetap worship. Tetap asik. God bless.